Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 06 TPLE 008 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Thoriq Fajriansyah dan rekan saya Ahmad Sulaiman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana teknologi e-commerce. Oke, kita langsung saja. Nah, jadi e-commerce ini adalah contoh penerapan kolaborasi teknologi, informasi, dan komunikasi di bidang ekonomi menggunakan teknologi internet. Nah, e-commerce merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi. Di samping memanfaatkan teknologi digital, e-commerce ini juga membutuhkan database, email, dan juga teknologi lain yang non-internet. Nah, teknologi internet. Komputer dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa komunikasi yang dikenal dengan protokol komunikasi. Nah, protokol komunikasi atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau TCP atau IP. Nah, adalah protokol komunikasi jaringan yang digunakan di internet. TCP atau IP memiliki dua bagian. TCP menangani transportasi data dan IP melakukan routing dan pengalamatan. Nah, selanjutnya ada konsep dasar dari e-commerce. Nah, jadi yang pertama ini ada automation, otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual atau konsep enterprise resource planning. Nah, yang kedua ada streamlining atau integration, yaitu proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif atau disebut dengan konsep just in time. Nah, yang selanjutnya ada publishing, kemudian kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk jasa yang diperdagangkan atau disebut dengan konsep electronic cataloging. Nah, kemudian selanjutnya ada interaction, yaitu pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error atau disebut dengan konsep electronic data interchange. Nah, kemudian yang terakhir ada transaction, yaitu kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi. Nah, ini jadi transaksi secara langsung ya yang terakhir ini ya. Oke, selanjutnya itu ada aspek teknologi dari e-commerce. Nah, namun dalam perkembangannya telah mengakibatkan dampak negatif dalam ranah teknologi informasi berkaitan dengan eskalasi kejahatan di dunia maya. Nah, ini jadi kita ambil juga dari riset Kominfo yang bertuliskan menurut Kominfo, akhir-akhir ini pengguna jasa internet meningkat secara pesat dan mulai berkembang secara luas dengan adanya perubahan di era transformasi digital. Nah, teknologi informasi ini sendiri yang semakin maju telah mendigitalisasi semua bidang termasuk bisnis, digital revolusi, atau sebab memberikan kemudahan secara praktis dalam dinamisnya komunikasi dan informasi. Nah, jadi dari hasil penelitian menghadirkan upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang dilakukan secara preventif, represif, protektif, solutif, dan alternatif. Nah, kemudian melalui penyelesaian sengketa, baik jalur litigasi maupun non-litigasi, sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen yang memanfaatkan platform e-commerce ini sebagai sarana alternatif dalam berbelanja online dapat terjamin dengan adanya upaya hukum. Nah, dari pemanfaatan regulasi yang mengatur tentang perdagangan elektronik khususnya pada platform e-commerce. Dan kemudian untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ahmad Sulaiman. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu tentang interface. Interface itu suatu sistem koneksi dan interaksi antara hardware, software, user. Terus membangun infrastruktur e-commerce dengan internet, extranet. Ya, teman-teman juga mengetahui ya internet itu ya koneksi buat kita terhubung. Ya, terus directory service penyedia pelaku bisnis dan pengguna end user. Salah satu jenis adalah DNS domain name service. Ya, selanjutnya itu perkembangan e-commerce sekarang. Dahulu itu pada tahun 2016 ya, perkembangan e-commerce itu sampai sekitar 24,9 juta.
Itu menurut data yang sudah kita ketahui dia dari Kominfo ya. Pesatnya pengguna internet itu menjadi faktor penting meningkatnya potensi sektor ini selama beberapa tahun akhir. Ya mungkin info terbarunya itu hampir seluruh Indonesia bahkan dunia banyak yang memanfaatkan e-commerce untuk berbelanja, untuk ya pengusaha dan lain-lain. Bahkan e-commerce juga bisa mengembangkan bisnis data dan jangkauan geografis, rata-rata sosial ekonomi yang lebih luas, ekosistem, ekonomi digital di daerah yang bisa menjadi ekosistem yang menghadapi dirinya sendiri, membawa kesejahteraan langsung pada pelaku. Jadi ya perkembangan e-commerce dari zaman dahulu, sebelum dahulu teman-teman semuanya berbelanja bisa langsung ke offline, dan sekarang dengan adanya perkembangan e-commerce itu bisa belanjanya bisa via online. Ya perkembangan zaman itu semakin pesat. Oke, ini daftar pusaka yang kami lihat, yang kami cari juga materi-materinya. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ahmad Sulaiman dan rekan saya Torik. Apabila kata-kata yang salah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.